Dengan makanya apa namanya, saya sekolahin di sekolah yang memang notabene saya lebih ke anak itu lebih ke agamanya dulu, biar gimana pun dia mau pergi kemana pun tetap mesti. Lagi Kak Rose hari ini di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Mas Vicky, orange di pojok sana ya, seger banget pokoknya. Dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Bapak Anak yang nanti akan kita uji kekompakannya. Ada Fang Wali dan juga Farabi. Assalamualaikum. Mau kita apain, mau kita tanya apa sih? Sabar, kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa ya? Ini kayaknya dunia panggung yang kemudian pindah huru-haranya ke sosial media. Dari sebuah tayangan begitu ya, biasa kan lagi ada aksi panggung tuh ada gimmicknya. Rina Nose biasa apa sih dia impersonate gitu ya, pakai wig. Terus pas itu ada gimmicknya, Soimah narik wignya sehingga copot. Tapi ada netizen yang kemudian melihat itu sebagai bentuk kayaknya kok nggak pas ya, nggak cocok gitu ya. Sehingga ada postingannya netizen di sosial media thread ya. Dia tulis begini, biar penonton aja yang menilai deh gitu ya. Inilah detik-detik Rina Nose dipermalukan di depan penonton. Kalau menurut netizen ini kayaknya dia melihatnya kayak kok kayak nggak elok gitu, kayak Rina Nose kok kayak seperti dipermalukan oleh siapa? Oleh Soimah gitu. Kalau menurut netizen ini gitu ya. Sehingga ada banyak komentar-komentar di bawahnya. Coba kita lihat dulu seperti apa sih kejadiannya. Berikut ini. Postingan threadnya begitu ya arahnya, kemudian komentar netizennya juga kita baca, coba seperti apa reaksi netizen yang lain. Astagfirullah, kejam banget Soimah, ini bukan candaan tapi bullying, mempermalukan. Kalau Soimah digituin mau nggak, harus ada penjelasan dan sanksi kelakuannya kayak begini. Komentar yang berikutnya, nggak lucu loh, lucuan murahan. Ada lagi komennya, nggak respect ya. Nggak respect kamu, nggak fantas. Nggak respect sama Soimah, kelewat candaannya gitu ya. Berikutnya, gini amat SDM Indo namanya entertain gitu ya. Berikut ada lagi, ini luas banget ya, gini amat SDM Indo. Luas banget gitu komentarnya, SDM Indonesia. Terus, tapi akhirnya ini sudah diklarifikasi sama Rina Nose. Ya, Rina Nose juga ada screenshot dia membahas, dia bilang gini, best moment week lepas, dia bilang gini, semoga video ini bisa menjelaskan kondisinya. Jadi ternyata dalam aksi panggungnya gitu, beberapa kali memang Rina Nose itu sering weeknya copot-copot lah, lepas gitu. Jadi itu memang bagian dari the show gitu ya. Coba kita lihat, ada video klarifikasinya dari Rina Nose berikut ini. Itu pas banget emang ya, angle kameranya tuh bagus banget sehingga efek kejutannya tuh berasa banget gitu, tiba-tiba sak gitu ya, karena cepat sekali. Tapi aku seneng sih dengar penjelasannya Rina Nose itu santai gitu. Sudah ya gitulah ya, kan sekarang soalnya dikit-dikit apa boykot gitu. Udahlah, kita tonton, kita tanya, dengarkan jawabannya. Seperti saya akan mendengar jawaban dari bintang tamu kita. Kita lihat dulu profilnya Fang Wali dan Farabi berikut ini. Silakan duduk. Aku seneng deh dengernya, ada gajah di balik gitu. Pakai kol-kola. Baliknya pakai kol-kola gitu. Emang kamu kebiasaan begitu? Apa emang ini aksen kalau nyanyi begitu? Iya sih, karena kalau ngomong juga udah mulai begitu kadang ya? ayah kalau nyanyi kayak gitu, jadi Oh ke bawah ya? Oh diajarin ayah Emang lagu begitu? aslinya begitu. Oh. Jadi supaya beda di lagu itu, huruf K itu dibikin kof, kol-kola jadinya. Oke. Dibalik. Dibalik kok, betul. Coba kita lihat sih, mereka sekarang sering nih ya kalau manggung Wali, Farabi ikut nyanyi gitu. Ini ada beberapa kesempatan, kita lihat kompilasinya berikut ini.
Ini tadi pas Farabi nyanyi di sini kayak bapaknya, aku merasakan resah gitu bapaknya gitu. Deg-degan gitu nggak sih kalau lihat anaknya mau nyanyi apa Ya gitu? pasti deg-degan lah. Karena semalam juga sempat nyanyi ada lirik yang salah ya, ada lirik yang lupa gitu. Terus kalau gitu bapaknya ikutan lupa. Enggak, alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah, Cuma ibunya protes, parah banget nih, parah nih. Masa lirik lagu ayahnya sendiri lupa gitu. Yang marahin ibunya ya. Kan tapi awal mulai gimana sih tiba-tiba bisa naik sepanggung gitu? Emang nggak sengaja atau emang direncanakan begitu? Insidentil aja. Insidentil. Insidentil aja. Ternyata viral. Ternyata rame gitu. Ya udah. Jadi ke beberapa kali manggung kalau misalnya memang waktunya tepat, momennya tepat, saya ajak anak saya nyanyi. Oh, tapi kamu sendiri emang pengen apa bikin band atau nyanyi solo atau apa nih? Pingin, insya Allah. Bikin band juga? Enggak. Kemungkinan besar bikin band. Oh, udah ada teman-teman pesantren yang biar Oleh kayak- junior. Oleh junior. Oleh junior. Atau emang sengaja ditampilnya pas lagi manggung sama Mas Faang biar bisa menjadi penerus tadi Wali Junior gitu. Iya, memang mungkin begitu. Iya gitu. Mikirnya agak lama ya. Iya. Kenapa masih ragu-ragu? Atau Kenapa? gimana? Enggak, agak ragu sih. Maksudnya kan emang anak saya ini mungkin kalau di grup Wali ini paling tua lah secara umur. Paling tua. Maksudnya Paling besar dia paling ada. besar. Yang lainnya anaknya Apoy masih SMP, anaknya Tommy masih SMA gitu. Jadi belum kepikiran Belum sebetulnya. kepikiran. Jadi dan yang lain juga masih coba untuk menekuni bidang ayahnya masing-masing gitu. Oh, musik. Apa? Kalau mencipta lagu. suara kan biasanya nurun-nurun aja tuh. Iya. gitu. Oh, oke. Kamu sendiri gimana kalau orang ngelihat, wah udah mulai notice kan? Oh, Farabi anaknya Faang gitu. Kamu merasa ini nggak sih mendapatkan privilege lebih gitu karena kamu anaknya musisi yang udah jadi, sementara bapak kamu dan teman-temannya itu berdarah-darah itu merintis karirnya. Iya sih, ngerasain privilege pasti. Ada privilege ya. Cuman ya lagi-lagi ayah selalu ngajarin Apa? buat kita usaha sendiri. Kayak misal kuliah. Sekarang alhamdulillah kuliah lagi tes di UIN. Dan kebetulan ayah lulusan UIN. UIN, Tapi ayah sama sekali nggak mau. Jadi aku yang jalan sendiri ke sana. Nggak nemenin, nggak apa, dikenalin ke guru gitu, nggak ke guru, ke dosen gitu. Titip ya anak saya gitu nggak ya? Enggak. Jadi kamu memandang kesempatan kamu manggung ini sebagai apa sih? Sebagai apa ya? Sebagai apa? Sebagai ajang buat naikin jam terbang kah? Atau Itu juga iya pasti. itu atau memang udah serius nih abis ini ayah mau bikinin lagu ya atau gimana? Ini masih lirik-lirikan. Kita belum tahu atau Karena gimana? memang dari zaman dia sekolah pun memang udah nyanyi kan. Dari kecil tuh dia suka karena mungkin tahu ayahnya penyanyi gitu. Jadi guru-gurunya selalu minta dia untuk nyanyi di sekolah. Jadi nggak cuma sekarang Sekarang-sekarang aja. nggak cuma sekarang aja, tapi sebelum-sebelumnya juga disuruh Udah nyanyi. nyanyi. Oh, tapi belum punya. Udah punya lagu sendiri. Belum. Mau. Insya Allah. Insya Mau Allah, tapi doain. Insya Allah doain ya, kita tunggu lah ya. Nah, kita baca di komentar netizen kalau lihat penampilan kamu ya, ini gue ketuaan apa Faangnya awet muda, anaknya udah gede aja katanya gitu. Iya enggak, Faangnya masih awet muda ya? Udah muda. Udah muda, kita udah muda. Mudanya udah. Suara anaknya minta dilamar, dilamar jadi vokalis kan maksudnya ya. Pasha Ungu ada Keisha Alvaro, Charlie ada Restu, Faang Wali ada Abi penerus bapak-bapaknya. Masya Allah ternyata aku sudah tuir katanya gitu. Yang berikutnya kita lihat Faang sama Charlie benar-benar nyiptain duplikatnya sendiri gitu. Kamu suka ngikutin juga kan? Charlie kan juga ada tuh anaknya Restu. Ya. Suaranya mirip. Terus habis Iya. itu si Keisha sama Pasha juga kan. Orang Betul. bilang, ih suaranya mirip banget. Kamu sendiri ngeliat anak kamu? Jadi banyak ada orang yang bilang gini, ini mah kayak pohon jatuh sepohon-pohonnya Jatuh sepohon seakar-akarnya, ya. Ya alhamdulillahnya saya bisa nyanyi, istri juga bisa nyanyi. Jadi iya juga dan ya. adik-adik saya, kakak-kakak saya semua bisa nyanyi. Jadi benar-benar turun Iya, semua. jadi bukan hal yang aneh di keluarga kalian. Tapi kamu sendiri kalau dengar suaranya Farabi ya kayak, kayak aku yang nyanyi tapi kok bukan gitu nggak? Gitu nggak sih? Enggak juga sih. Karena pasti ada bedanya, Oh, pasti ada bedanya. Cuman ya kadang-kadang suka ini tuh bagusan anaknya ya. Kurang asem gitu. Kan aku sumbernya ya. Nggak, tapi kamu sendiri kan udah pernah ngerasain ya di dunia hiburan, dunia entertain ada banyak tantangannya. Bahkan kamu sendiri pernah cerita ketika sering tampil di klub-klub kamu ngerasa kaco balau tuh banyak godaannya. Nah, apa pesan kamu buat Farabi kalau nanti memang dia terjun juga di dunia hiburan? Ya saya jelasin bahwa dunia entertain itu orang ngelihatnya mungkin kayak indah gitu ya, kayak bagus. Dan tetap harus punya pegangan, makanya
apa namanya saya sekolahin di sekolah yang memang notabene saya lebih ke anak Fondasi itu lebih ke agama. agamanya dulu, gitu. Biar gimana pun dia mau pergi kemana pun tetap masih ada pegangan. Tetap harus ada Harus ada pegangan pegangan. gitu ya. Nah ini benar nggak sih bahwa pas Farabi lahir, ini juga kebetulan Wali itu pas juga ibaratnya mulai kelihatan tanda-tanda cahayanya, dapat tawaran dari label. Itu pas persis pada saat dia lahir atau? Wali itu kan keluar album tahun 2008. Iya. Farabi lahir tahun 2007. Jadi setelah kelahiran itu memang ya kayak apa ya? Allah menganugerahkan anak, kemudian Allah menganugerahkan rezeki yang lain lewat musik itu. Ya mungkin kalau disambung-sambungin mungkin ya bisa jadi gitu kan. Tapi ya itu nikmat luar biasa lah dari Allah gitu. Ternyata pas habis punya anak ini ternyata kalau boleh dibilang membawa berkah dan segala macam. Anak kan pasti bawa itu Pasti, ya, bawa ada rezeki, rezekinya. bawa apa segala macam gitu. Kamu tahu Betul. sendiri nggak cerita ini kelahiran kamu dan perjalanan Wali itu? Pernah dengar sih. Pernah dengar? Sering Dan diceritain? sering baca buku, soalnya ada bukunya kan. Oh ada bukunya sering baca. Karena kamu katanya juga sering ikut-ikut kalau lagi rekaman, lagi manggung itu sering ikut. Lupa sih. Nggak ingat. Tapi ada videonya, kita ada video coba Ada kita ya? ada Oh, ada. ikut. Itu waktu di Singapura itu. Waktu di Singapura? Waktu dia kecil tuh. Kamu nggak ingat momen itu? Lupa. Apa sih yang kamu ingat? Ini kan kamu anak seorang vokalis dari band yang apa ya legend ya gitu ya, terkenal banget. Apa sih yang kamu rasain? Bangga pasti gitu. Enggak pasti. Ada rasa aku pengen juga sehebat itu. Ada juga. Dulu sih nggak ada. Dulu sih nggak ada. Karena emang dulu hobinya Beda. main bola. Main sebenarnya. bola. Kayak kalau sekarang? Cuman karena ngelihat kayak kok makin lama kayak makin bagus gitu, keren gitu ngelihatnya. Makin Ayah. lama makin bagus. Oh artinya mungkin Gen Z juga masih banyak yang menghargai band Wali gitu. Jadi kamu ngerasa kayak makin bangga Iya. gitu ya. Tapi ngerasa kebebanan nggak sih kalau seandainya kamu memang ada rencana ya mau terjun juga di dunia hiburan? Beban pasti ada. Kan pasti orang pengen lebih pasti. Cuman ya kita Jalanin. berusaha semaksimal mungkin lah. Jalanin Bismillah, aja lah ya. Jadi cita-cita kamu apa sebenarnya Farabi? Pengen dakwah lewat lagu. Pengen dakwah lewat Lewat lagu. Masya Allah. Udah mulai nulis lagu sendiri? Lirik udah dulu. Lirik udah, tapi aransemennya belum. Banyak tuh ya. Tahu nggak? Manggil apa? Papa? Bapak? Ayah. Ayah. Ayah tahu nggak? Pernah baca nggak tulisan kamu? Jangan dulu deh. Ayahnya kayak ayah pengen tahu ya, pengen baca ya, ayah penasaran ya. Tapi sedekat apa sih kalian sering, kan ini vokalis yang jam terbangnya banyak gitu, sibuk nggak sih ayah itu? Sibuk. Cuman Masih ada waktu? Masih ada waktu kali kita. Masih sempat ngobrol-ngobrol berarti ya? Berarti kita sekarang mau cek ya, Rumpipedia. Apakah seberapa besar pengetahuan ayah tentang Farabi dan seberapa besar Farabi tahu tentang ayah? Oke, yang pertama ini pertanyaan untuk Farabi ya. Farabi, ayah kan baru S2 ya? S2. Apa Allah. judul tesisnya Wah. ayah? Oke. Tentang apakah itu? Ada ininya. Ini cuma tema-tema ya, bukan judulnya. Temanya apakah tentang kajian budaya musik Melayu, B, soal SOP pengiriman alat musik band, atau C, manajemen sistem transportasi perkotaan, yang mana? C. Manajemen sistem transportasi perkotaan. Oh iya, oke, kita tanya. Betul kah ayah? Mukanya ayah mukanya. Dia sengaja disalah-salahin. Sengaja ya? Padahal kamu tahu kan Sengaja, jawabannya. Enggak sih. Sengaja. Itu kan Abi nggak masuk. Nggak masuk. Iya. Nggak denger makanya. SOP ini loh ya, tesisnya ini ya tentang bagaimana pengiriman Pengiriman alat musik. melalui transportasi Udara. Oh, iya, Nah, Karena kebetulan jurusan saya itu. iya jurusannya itu. Kenapa pernah Transportasi. punya pengalaman ngirim alat-alatnya? Iya, ada beberapa kali, pasti semua band juga pernah ngalamin lah ada kerusakan apa segala macam karena memang penanganan yang kurang kurang maksimal lah. Maksudnya itu kan makanya kalau di tesis saya itu ngebahas alat musik itu kan valuable cargo. Jadi ya alat musik itu alat yang berharga gitu Iyalah. dan nggak murah gitu. Betul. Jadi harus penanganan khusus. Kamu tahu nggak alat-alat musik itu nggak murah? Tahu. Di rumah ayah apa yang paling mahal? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Bapak ini, jangan sampai anaknya tahu. Yang berikut ini pertanyaan buat siapa? Oh, buat ayah. Ayah, di Yaman itu Farabi sering banget nari ya. Ada tarian, gerakan-gerakan tarian dengan musik.
yang sering dibawakan. Apa nama kesenian yang dibawakan oleh Farabi Diaman itu? Ayah, apakah A. tari Zapin, B. tari Bara, C. tari Sambrah? Kalau di sana mungkin terkenal Japin, tapi sebutnya mungkin tari Sambrah. Ih, kok ayah tahu sih? Bisa nggak? Ayah bisa nggak? Kan buah, kan pohon ya apa? Buah jatuh itulah. Gak ada buah jatuh ke atas. Iya, pohonnya bener. nggak ada. Buah jatuh dari pohon ya. Berarti pasti ayah itu juga bisa. Gak bisa saya. Ajarin. Ajarin diri Ya ayah. Allah. Tega Ayo banget. ayah, masa nggak bisa? Ini bakat dari mana? Nyanyi kan dari ayah. Ya Allah. Ayah. Ya Allah ya Rob. Oke, makan Mas Vicky. Di sini doang begini nih. Allahu Akbar. Ini baru gerakan langkah kakinya ya, belum bagian yang muter-muter jongkok Iya, kan. ada muter-muternya. Harusnya challenge muter-muter jongkok bisa nggak tuh ayah? Pusing jangan. Dia Bukan baik, masalah pusing, nanti keberentak betul. itu tanda-tanda sudah semakin ya usia ya, usia masih muda. Oke, yang berikut. Balik lagi buat Farabi ya. Tahun 2025 Ben Wali itu pernah menjadi opa kesayangan K-popers ya. Sebutkan nama fanchat Wali saat itu. Apakah Wali Iobo, Wali Sarangheo, atau Wali Sun Baenim? Bacanya gitu ya? Sun Baenim. C. Wali Sun Baenim. Artinya adalah Itu dia. Wali Sun Baenim itu artinya kakak senior ya? Kakak senior. Kakak senior. Nggak siap kakak senior sih ya. Coba kita lihat seperti apa waktu itu keseruannya ya berikut. Nah, Rabi, kamu punya nggak tuh light sticknya Wali? Guys, rumah, ini LS-nya nggak official, mereka bikin sendiri ya. Tapi Wali ada bikin sendiri nggak? Ada bikin sendiri juga. Khusus, Bikin sendiri official. juga. Jadi gelar itu kan mereka yang menisbatkan sendiri. Iya, Kita nggak pernah bikin kayak gitu. Oke. Tapi gara-gara mereka akhirnya, oh ternyata ada apresiasi yang luar biasa ya dari Iya. generasi yang Lebih jauh, muda. ya lebih muda gitu. Akhirnya kita coba juga Ngikutin mereka. Oh, Gitu. jadi ada merchandise khusus dari Ada, Wali ada. juga? Ada lightstick, ada ya berbagai macam lah. Oh, ngeluarin CD juga nggak Dan itu? Kan sekarang modelnya begitu ya mereka ya? Enggak ya? Belum. Kamu kalau punya itu. nggak koleksi lightsticknya? Ada di rumah. Ada ya, ayah tahu ya. Kayak dia bilang makin lama kok makin keren. Mungkin itu maksudnya ya. Oh, ada yang bikin video unboxing lightstick Wali, coba kita lihat yang berikut. Lo kekinian. Oke, yang berikutnya pertanyaan buat ayah ya. Ayah, Allah. siapa nama saudara terdekatnya Farabi? Saudara ya? Masa ayah nggak tahu saudara terdekatnya Farabi? Apakah Abdul, apakah Sule, dan apakah Kenzo? Ayo yang mana? A sama B sebenarnya. A sama B. Tapi yang harus pilih satu, yang paling dekat. Yang paling lebih dekat lagi. karena Abdul sekolah jarang ketemu, jadi sama Sule. Oh, bener gak? Nah, Bener. ternyata tahu ya. Iya, tahu, Iya. iya, Emang tahu. biasanya ayah tuh mengamati sendiri atau dikasih tahu sama ibu? Iya dengan sendirinya tahu ya. Karena udah sering Iya, ya, dari kecil gitu ya, ya. dari kecil. Oke, baik, sekarang kita dudukkan mereka berdua, ayah dan anak ini di kursi fitnah atau fakta. Oke, silakan. Kapan lagi akan kita tempatkan Pak? Mukanya dari tadi pucat aja. Aduh, aku diapain, udah disuruh nari. Sekarang parah duduk di banget kursi sih. ini. Ingat ya, kalian berdua kan orang yang jujur ya kan. Di sini harus menjawab dengan jujur, tidak boleh bohong apa adanya. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Istri saya di sana cekar-cekir aja. Rasain katanya ya. Bang, fitnah atau fakta? Karena gondrong dan masa depan yang waktu itu masih belum jelas gitu ya. Kamu sempat gak direstui oleh mertua kamu. Sampai akhirnya kamu dites untuk azan dan juga menjadi imam sholat. Fitnah atau fakta? Fakta itu. Fakta. Kamu cerita ini ke anak-anak.
Ya cerita. Gondrong ya dulu ya? Dulu iya. Kalau Farabi mau gondrong boleh? Kalau dia mau... Boleh-boleh aja. Boleh. Dia ketawa tapi nggak pengen. Gimana cerita waktu itu? Karena memang saya kan ngerintis band itu kan lama ya, dari tahun 99 sama teman-teman itu. Jadi identiknya waktu itu musisi itu pasti gondrong kan gitu. Iya. Dan musisi itu bebas lah kehidupan musisi itu mau gondrong, mau apa segala macam gitu. Cuman ya itu pas datang ke mertua ini, apa sih ini gondrong, musisi, nggak jelas nih. Aduh, gitu. anakku hidupnya di mana gitu. Terus Akhirnya dites azan. Loh kok ini orang bisa azan gitu. Setelah azan saya dites jadi imam. Jadi imam. Loh kok ini bisa ya gitu. Akhirnya dari situ orang tua juga kan, mertua juga. Oh iya ya, kita nggak boleh menilai orang dari casingnya. Tapi abis itu pas nikah potong rambut ya? Potong rambut. Itu syarat dari mertua. Oke, yang berikutnya. Yang mana? Nomor berapa itu? Nggak ada. Oh, fitnah atau fakta? Kau Faang, bahwa kamu ada surat cinta yang kamu tulis di buku tulis. Fitnah atau fakta? Fakta. Oke, kita akan bacakan selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tapi Rubik. Oke, baiklah, kita masih mendudukan bapak anak ini di kursi panas. Ya, tadi katanya, kok bisa tahu sih siapa yang bocorin? Jawab dulu, pernah nulis surat cinta di buku? Ada sebuku berarti tulis surat cintanya. Bukan ya? pernah, itu mah sering gitu. Jadi gimana? Di buku tulis surat cinta. Zaman dulu kan belum ada SMS, belum ada waktu itu. WhatsApp belum ada, ya gitu. Surat-suratan. Surat-suratan. Pakai buku gitu? Pakai buku. Di buku. Di buku tulis, kasih ke dia, nanti dia nulis, balikin ke saya. Oh, di mana tuh bukunya? Ada deh. Kamu tahu nggak? Enggak lagi. Pernah baca nggak? Aduh, masih belajar. Gimana tuh cara nulis surat? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Fitnah atau fakta, Farabi? Kamu awalnya itu nggak pengen banget jadi santri, takut nanti nggak bisa bebas ngapa-ngapain sebagai remaja. Tapi sekarang kamu justru suka banget dengan kehidupan pesantren dan bahkan punya cita-cita ingin jadi ustadz. Fitnah atau fakta? Ada fitnahnya, ada faktanya. Yang fitnahnya apa? Terpaksa masuk pondok. Oh, terpaksa. Sebenarnya nggak terpaksa. Oh, oke. Karena emang keinginan sendiri. Karena tahu ayah juga mondok. Imi juga pernah mondok. Jadi itu yang kita butuhin sih sebenarnya. Jadi apalagi kan zaman sekarang kita butuh yang namanya pegangan iman. Ini kamu sadar sendiri ya. Jadi disuruh waktu itu kuliah sekolah di Yaman itu kemauan kamu atau dari ayah nih? Ditawarin. Ditawarin. Terus kamu iya aja? Bismillah. Ternyata di sana gimana? Alhamdulillah. Seru. Alhamdulillah apa sedih juga ada? Sedih juga ada pasti. Sedih juga ada pasti. Bapaknya udah resah aja dari tadi. Ini anak mau jawab apa? Sedih juga ada ya? Ada. Jauh soalnya homesick. Oh, oke, baiklah. Tapi ada cita-cita rencana mau jadi ustadz? Jadi ustadz? Jadi guru, iya. Kayak ayah gitu kan, katanya dulu ayah galak tuh ya, untuk ya kan ngajar baca Quran waktu itu katanya. Iya kan pernah ngajar juga? Iya betul. Saya paling strict kalau masalah Quran. Sama anak-anak juga strict? Iya. Si Farabi ngeliatnya gini. Karena satu-satunya kan yang harus bacaan benar itu Quran. Betul, itu ya. Iya. Oke. Baik, lanjut fitnah atau fakta lagi, Fang. Fitnah atau fakta? Bahwa setiap kali kamu menyanyikan lagu Wasiat Sang Kekasih pasti selalu ada rasa sedih karena teringat almarhum Argo Jimmy. Panggilannya A Jimmy gitu ya. A Jimmy yang meninggal waktu itu pada saat bencana tsunami. Ya fakta sih. Ini juga masih terpokor gitu. Fakta sih. Apa ya yang... karena lagu itu memang Apoy ciptain setelah kejadian itu ya. Kejadian itu kemudian karena sebenarnya manusia kalau misalnya tahu kapan matinya, pasti isinya semua kehidupan ini cuma wasiat. Misalnya besok mati nih, pasti hari ini kita udah besok gua tolong gini-gini, pasti wasiat. Makanya di judul lagunya Wasiat Sang Kekasih. Karena isinya sebenarnya ya gitu dia. Setiap manusia yang meninggal pasti ninggalin wasiat kan. Dan itu pasti berat, apalagi pas denger yang meninggal itu saudara kita sendiri, teman kita sendiri, satu manajemen. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa banget itu, berat banget ya. Makanya di lagu itu juga kan
nitipin ke pasangan, nitipin ke teman atau siapapun. Nanti kalau gue mati, tolong begini ya, tolong begitu, tolong begitu. Itu yang berat sih, itu luar biasa. Sampai sekarang mungkin saya gak pernah bisa nyanyi lagu itu secara live, itu gak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti Berat, langsung berat. teringat bahwa hidup ini cuma sementara. Allahu Akbar, itu berat. Tapi sudah nulis wasiat buat anak dan istri. Sering sih ngobrol sama istri, Cuman mungkin ada beberapa hal yang sampein ke anak misalnya gitu. Kayak nerusin perjuangan bahwa ayah sekarang lagi ngebangun yayasan pendidikan nih, nanti kamu pasti bakal nerusin kayak gitu-gitu. Tapi pada saat kejadian itu ya, pada saat musibah tsunami itu sebetulnya memang harusnya Wali ada tawaran juga manggung di tempat yang sama. Iya, betul. Ada tawaran di tanggal itu, tapi Wali ada jadwal waktu itu di Gorontalo kalau nggak salah. Gorontalo. Pas dengar kabar itu sempet percaya nggak percaya ya, sampai kita telepon semua tim. Dan salah satunya teman kita, adik itu yang selamat, telepon tapi pakai nomor telepon lain. Kita pertama sih, ini benar apa enggak? Karena bukan nomor teleponnya kan. Terus kita cross check segala macam dan itu benar. Saya sampai bilang ke tim yang langsung berangkat ke sana, kan kita punya tim Wali Care namanya, langsung berangkat ke sana. Cari tolong jasad teman-teman kita yang dikabarkan wafat. Wah, itu saya sampai besoknya ketemu, ada yang bilang Jimmy ketemu segala macam. Saya bilang ke tim, saya belum percaya kalau tim yang belum nemuin. Sampainya ditemukan. Allahu Akbar, ternyata ya luar biasa lah. Allah. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Farabi dan juga Faang. Yang berikut kita ada tamu satu lagi yang akan kita tanya-tanya pengalamannya mengikuti perjalanan sang ibu. Mulai dari ikut Gadis Sampul sampai kemarin ikut juga ajang Abang None Jakarta. Ada Diara, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Diara, ini dia None favorit Jakarta Barat ya 2026 dan Harapan 1. Harapan 1 ini ada postingan, coba kita lihat nih ya. A month ago I decided to take a leap of faith and join Abang None Jakarta Barat 2026 as the youngest finalist. Kenapa kamu tulis ini adalah sebuah leap of faith? Kayak harus gitu bisa langsung. Iya, karena kayak dulunya kayak masih ragu-ragu gitu mau ikutan, cuman kan kayak Kenapa ragu? karena mungkin faktor umur kali ya. Karena masih muda. Karena masih muda, terus memang disaranin sama mamah tuh ikutnya nanti aja pas sudah lebih dewasa 20, gitu. 21 gitu. Cuman memang merasa sekarang waktunya cukup luang karena lagi libur kuliah lumayan lama gitu. Jadi ya udah deh akhirnya aku coba gitu. Jadi mumpung lagi libur nih gitu ikut Iya. aja. Terus gimana rasanya ternyata? Alhamdulillah aku bersyukur banget akhirnya jadinya ikut karena pengalamannya berkesan banget, sangat menyenangkan dan pokoknya kayak pengalaman yang datang cuma sekali seumur hidup sih. Apa bedanya yang kamu rasain? Waktu itu kan juga di karantina waktu Gadis Sampul Iya. kan. Sekarang apa nih yang beda dari sini yang kamu dapat apa? Mungkin waktu Gadis Sampul aku online dan waktu itu karantinanya cuma 1 minggu gitu. Cuman kalau Abang None cukup lama, 1 bulan setengah, hampir 1 bulan setengah. Itu aku ke kantor Wali Kota Jakarta Barat dan itu cukup jauh juga jadi rumah. Jadi itu pasti waktunya aku udah dari siang udah siap-siap gitu. Terus di sana sampai malam juga gitu dan hampir tiap hari. Jadi pasti something new for me gitu. Tapi pengalamannya berkesan banget sih. Jadi lebih lelah ya, lebih lelah Iya. gitu. Lebih lelah, lebih deg-degan juga nggak? Deg-degan pasti, tapi karena menjalaninya bareng-bareng sama teman-teman aku, terus dibimbing banget juga sama senior-senior, jadi everything went well. Mama kamu kan juga termasuk senior ya berarti ya? Iya. Ikut bimbing kamu nggak atau pasti. senewan juga tuh Mama? Mama bimbing aku banget sih. Bilang apa, pesan apa Mama waktu kamu mau ikutan ini? Do your best Do your dan best. appreciate semua progres yang udah dilakuin Jadi kasih gitu. support aja Iya. ya. Oke, coba kita lihat seperti apa sih speech Diara dan pada saat dia menjawab pertanyaan saat Abang None. Kita lihat yang berikut. Oke, kita kembali lagi bersama Diara. Ini putrinya Alia Rohali yang kemarin baru aja mengikuti ajang Abang None di Jakarta Barat. Ya, ini Iya. kamu juga sempat posting betapa kamu tuh mengagumi Mama gitu ya. Iya. Gitu ya. Just a girl and the woman she got it from. Slide to see my mom when she was my age gitu. Apalagi sih sekarang yang habis ini nih udah ajang ini. Kamu ke depannya tuh ngebayangin mau ngapain lagi? Setelah Bang None, aku pastinya mau
Fokus kuliah. Fokus kuliah? Karena aku masih semester 3, baru mau semester 3 sekarang. Jadi pengen pursue more in college and education gitu. Kerja, Terus katanya mau hopefully insya Allah mau kerja. Kamu nggak pengen kerja di dunia hiburan juga kayak mama? Sebenarnya ada ketertarikan pasti, Tapi- we'll see. Lari ikut ya, ikutan juga lari. Oh lari aku belum sih, belum sempat mulai. Cuman aku juga sekolah olahraga kok. Nah kamu kan sempat bilang waktu ikut Gadis Sampul, ya Iya. adalah suara-suara, oh pantesan anaknya Alia Rohali. Ketika kamu ikut None ini di Jakarta Barat, masih ada suara-suara seperti itu juga? Sebenarnya kayak pasti orang tahu gitu mamaku, tapi nggak dijadiin sesuatu yang bikin aku ngerasa beban gitu enggak sih. Jadi kamu lebih santai di sini deh. Iya kayak maksudnya itu jadi motivasi juga. Kayak like apa aku nge-apply semua pelajaran yang aku dapat dari mama di sini, semua pesan-pesan dari dia gitu. Tahun depan mau ikutan lagi nggak? None lagi masih boleh kan Bu? Iya biar iseng aja ya kan, Jakarta Barat, ntar Jakarta mana lagi gitu nggak? Enggak sih. Enggak aku sih. di Jakarta Barat Kamu aja. di Jakarta Barat Iya. aja. Tiara terima kasih banyak lo sudah hadir berbagi ceritanya. Memang pas memanfaatkan liburannya dengan kegiatan yang bermanfaat begitu ya. Cobain aja kata dia. Katanya masih terlalu muda. Alah cobain aja gitu ya. Mumpung masih muda sama seperti Farabia. Mumpung masih muda nyanyi aja boleh. Kedepannya nanti tinggal raih pengalaman yang banyak. Yang penting dasar agamanya kuat gitu. Mas Faang terima kasih banyak sudah hadir Terima kasih ya. juga. Sebagai penutup nanti kita sekali lagi ya samrah ya. Jangan dong. Terima kasih juga buat anda semua yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari ada acara Rumpi No Secret. Mwah.